Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Sugeng Prayetno selaku dosen pengampu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Nugraha dari program studi akuntansi. Di video ini saya akan membahas materi pertemuan yang ke-15 tentang asuransi. Topik pembahasan di video ini yang pertama, definisi asuransi. Yang kedua, manfaat asuransi. Yang ketiga, transfer risiko. Yang keempat, risiko sektor bisnis asuransi. Yang kelima, asuransi jiwa. Yang keenam, syarat-syarat suatu risiko dapat diasuransikan. Yang ketujuh, peran asuransi swasta dan pemerintah dalam perspektif manajemen risiko. Yang kedelapan, perbedaan manajemen risiko dan asuransi. Yang kesembilan, kondisi yang memungkinkan berkembangnya usaha asuransi. Poin pertama, definisi asuransi. Asuransi merupakan sebuah lembaga yang didirikan atas dasar untuk menstabilkan kondisi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi, dengan harapan pada saat risiko dialihkan ke pihak asuransi, maka perusahaan menjadi lebih fokus dalam menjalankan usaha. Jaminan yang diberikan oleh pihak asuransi adalah pembayaran klaim kepada nasabah. Poin kedua, manfaat asuransi. Yang pertama, mengurangi siksaan mental dan fisik bagi pihak tertanggung yang disebabkan rasa takut dan kekhawatiran. Yang kedua, menghasilkan tingkat produksi, tingkat harga, dan struktur harga yang optimum. Yang ketiga, memperbaiki posisi persaingan perusahaan kecil sebagai tambahan perusahaan asuransi dalam praktik berperan pula dalam aktivitas penting pengendalian kerugian. Poin yang ketiga, transfer risiko. Secara umum ada dua bentuk transfer risiko yang dilakukan oleh perusahaan atau individu, yaitu yang pertama, mentransfer risiko ke perusahaan asuransi. Dalam konteks ini, perusahaan mendaftarkan dirinya ke perusahaan asuransi. Pendaftaran ke perusahaan asuransi ini dapat dilakukan berbagai bentuk seperti asuransi pada benda-benda yang dimiliki oleh perusahaan, contohnya kendaraan mesin, bangunan, komputer, dan lain-lain. Terus asuransi jiwa dan kesehatan mencakup asuransi yang dilakukan pada setiap karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, sehingga pada saat karyawan mengalami kecelakaan kerja atau sakit, maka karyawan tersebut akan mendapatkan tanggungan biaya, contoh biaya berobat gratis. Manfaat yang kedua, mentransfer risiko ke perusahaan non-asuransi. Dalam konteks ini, perusahaan akan memindahkan sejumlah risiko yang akan dialaminya ke perusahaan lain. Dapat dilakukan seperti perusahaan akan mentransfer sejumlah pekerjaannya kepada pihak lain, karena jika dikerjakan sendiri diperkirakan tidak akan bisa maksimal atau terselesaikan tepat waktu. Yang kedua, perusahaan memindahkan sejumlah asetnya dari bentuk uang ke bentuk benda seperti tanah atau gudang dengan prediksi memiliki nilai portable ke depan. Terus yang ketiga, menitipkan sejumlah barang-barang berharga perusahaan ke tempat yang dianggap aman seperti pada safety box di perbankan. Risiko sektor bisnis asuransi. Pada saat seseorang masuk ke sektor asuransi atau mendirikan perusahaan asuransi, maka akan ada menghadapi bentuk risiko yang bisa terjadi, yaitu permasalahan pada saat klaim asuransi dan terjadi, dan bagi pihak perusahaan asuransi harus menyediakan dana sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian, seperti kebakaran, kematian, kecelakaan, dan sebagainya. Dan yang kedua, jika perusahaan asuransi membuka kantor di kawasan yang berdekatan
dengan gunung berapi, bencana tsunami, dan rawan gempa. Maka pada saat terjadi bencana gunung berapi dan sebagainya akan menjadi persoalan, karena klaim asuransi yang harus dibayarkan adalah bukan satu atau beberapa perusahaan atau juga individu, namun saja bersifat keseluruhan. Poin kelima, asuransi jiwa. Salah satu jenis asuransi yang banyak diminati adalah asuransi jiwa. Polis-polis yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi jiwa dapat diklasifikasikan ke dalam 4 jenis. Yang pertama, perlindungan asuransi murni terhadap risiko kematian. Yang kedua, paket yang berdiri dari perlindungan asuransi jiwa dan wahana bagi program-program pensiun. Yang ketiga, asuransi terhadap risiko kehidupan atau anuitas terutama dirancang bagi program-program pensiun. Dan yang keempat, wahana yang berorientasi pada investasi murni seperti guaranteed investment contract. Poin keenam, syarat-syarat suatu risiko dapat diasuransikan. Menurut Herman Darmawi, ada 6 risiko yang dapat diasuransikan, haruslah memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, kerugian potensial cukup besar, tetapi probabilitasnya tidak tinggi sehingga membuat perusahaan asuransi dapat bekerja seekonomi mungkin atau kelayakan ekonomis. Yang kedua, probabilitas kerugian dapat diperhitungkan. Yang ketiga, terdapat sejumlah besar unit yang terbuka ekspos terhadap risiko yang sama, massal dan hegemoni. Yang keempat, kerugian yang terjadi bersifat kebetulan. Yang kelima, kerugian tertentu. Dan yang keenam, bukan risiko katastrofe atau bencana besar dan serentak. Poin ketujuh, peran asuransi swasta dan pemerintah dalam perspektif manajemen risiko. Ruang lingkup penanganan risiko yang dilakukan oleh pihak asuransi swasta dan pemerintah berbeda. Biasanya, asuransi milik swasta menanggung risiko yang lebih kecil dan asuransi milik pemerintah menanggung risiko yang lebih besar. Kondisi terjadi karena asuransi swasta memiliki kemampuan finansial yang lebih kecil dibandingkan pemerintah. Karena menurut Herman Darmawi, bahwa pemerintah melalui kekuatan perpajakannya mungkin juga mensubsidi program-program masyarakat atau swasta, bahkan lebih stabil yang dimungkinkan apabila penafsiran risiko merupakan aproksimasi risiko ideal yang ditanggung. Perbedaan manajemen risiko dan asuransi. Untuk manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Dan untuk asuransi merupakan sebuah lembaga yang didirikan atas dasar untuk menstabilkan kondisi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi, dengan harapan pada saat risiko dialihkan ke pihak asuransi, maka perusahaan menjadi lebih fokus dalam menjalankan usaha. Dan poin ke-9, kondisi yang memungkinkan berkembangnya usaha asuransi. Menurut Soisno Jojo Swedarso, ada beberapa kondisi yang memungkinkan berkembangnya usaha asuransi. Kondisi tersebut antara lain, yang pertama, sistem ekonomi masyarakat berbentuk sistem perekonomian bebas. Yang kedua, masyarakatnya sudah sangat maju dan merupakan masyarakat industri. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan sudah terorganisasi dengan baik, diterapkan secara fair dan sudah diketahui oleh masyarakat secara luas. Sekian video presentasi dari saya. Semoga dengan video presentasi ini akan menambah wawasan kita semua. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Saya Andi Nugraha, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.